Halo semuanya, welcome back to YouTube channel AB Daggers Tutorial, channel yang lebih banyak membahas tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua supaya tetap terawat. Baik teman-teman, video kali ini saya akan mencuci satu motor ya teman-teman, yang kondisi kotornya seperti teman-teman lihat, banyak sisa-sisa oli teman-teman. Dan video kali ini request dari salah satu subscriber saya yang meminta saya untuk membuatkan video khususnya proses pengeringan ya teman-teman. Jadi nanti saya untuk video sebelum dan sesudahnya mungkin saya spill sedikit-sedikit saja ya teman-teman, tapi saya lebih fokus ke cara pengeringan biar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bersih teman-teman. Dan untuk pencucian kali ini saya menggunakan sampo Tote Gas, yaitu Actifoam Pink ya teman-teman. Jadi saya akan, untuk proses pencuciannya kurang lebih sama saja teman-teman. Dan untuk kondisi kotor sudah saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke proses sampo. Dan sebelum kita masuk ke proses pencucian, karena motor dalam keadaan panas, jadi saya sedikit mendinginkan bagian knalpot ya teman-teman menggunakan air dingin dengan cara saya menyiram biar tidak begitu panas ya. Dan karena motor ini di bagian velg, bagian ban banyak sisa-sisa oli yang tadi sudah saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi saya sebelum menyemprot sampo, saya menggunakan salah satu produk keras yaitu motor cleaner, menyemprotkan pada bagian-bagian yang sisa oli ini ya teman-teman. Karena pemakaian oli pada rantai mungkin terlalu banyak ya teman-teman, terus karena lama dicuci airnya bagian-bagian penuh dengan sisa-sisa oli teman-teman yang sudah mengering. Selanjutnya kita masuk di proses sampo ya. Oke teman-teman, kita sudah melakukan proses sampo. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit di bagian velg dan bagian gear yang teman-teman lihat ini ya, yang tadi olinya sudah tebal, tapi ini saya menggunakan motor cleaner. Selanjutnya saya menggunakan sampo, kotornya mulai rontok ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita menunggu sampai 2 sampai 3 menit samponya bekerja, saya akan melakukan penyemprotan atau penjelasan ya teman-teman pada motor ini. Jadi untuk cara pencuciannya teman-teman juga bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya teman-teman, karena sudah banyak video yang saya buatkan khusus cara pencucian ya. Jadi di video kali ini karena permintaan dari subscriber saya untuk minta bantuan untuk membuatkan video untuk cara pengeringan biar bisa dapat hasil yang
lebih bersih ya teman-teman. Setelah saya selesai melakukan pembilasan, saya sedikit majukan motor ke depan ya teman-teman, ke tempat yang lebih kering. Untuk proses pengeringan yang pertama, di sini saya biasanya menggunakan microfiber ya teman-teman. Jadi saya gunakan di bagian bodi, dan saya terlebih dahulu melakukannya di bagian depan sambil berputar ya teman-teman, biar semua bagiannya benar-benar kering teman-teman. Jadi untuk cara pengeringan ini teman-teman, biasa saya menggunakan microfiber di bagian bodi. Jadi teman-teman juga untuk penggunaan microfiber ini juga, kalau bisa teman-teman, kalau sering teman-teman melakukan pencucian, mungkin dalam sehari bisa 20-an 30-an mobil dan menggunakan satu microfiber, sebaiknya setelah teman-teman selesai melakukan pencucian dalam satu hari, teman-teman bilas microfiber ini supaya microfiber ini jangan kotor teman-teman. Karena biasanya kalau microfiber sering dipakai itu ada kotor ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kita melakukan pengeringan pada bodi motor, itu biasa terlihat di bagian bodi itu ada seperti jamur atau seperti water spot ya teman-teman. Jadi harus rutin untuk membersihkan microfiber kalau penggunaannya terlalu banyak melakukan pengeringan teman-teman, biar lebih bersih. Oke, selanjutnya kita masuk di pengeringan untuk bagian bawah bodi ya teman-teman. Jadi untuk bagian bawah bodi sendiri saya biasa menggunakan kanebo teman-teman. Jadi di video kali ini saya lebih khususkan ke proses pengeringan ya teman-teman. Dan untuk hasil sebelum saya mencuci dan juga sesudah dicuci, nanti saya akan sedikit tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi di channel YouTube saya ini saya lebih banyak berbagi seputaran tentang cara yang baik dan benar, dan juga berbagi pengalaman saya ya teman-teman, buat teman-teman semua yang mungkin baru menjalankan usaha pencucian topless atau yang sudah berjalan tapi belum menemukan hasil yang lebih bersih. Teman-teman juga bisa mengikuti cara yang sudah saya bagikan di video-video saya, sudah terbanyak. Dan juga ada beberapa komentar yang belum saya balas ya teman-teman. Cuma yang belum saya balas itu teman-teman bisa cek di video-video saya, karena yang teman-teman komentar itu sudah ada yang saya bagikan di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi untuk bagian bawah bodi seperti sisa-sisa oli atau di motor-motor yang jarang dicuci, itu kebanyakan kotornya keras ya teman-teman, atau mungkin olinya sudah tebal karena jarang dicuci. Seperti kondisi motor ini, sebelum teman-teman melakukan proses pencucian, lebih baik teman-teman menggunakan motor cleaner terlebih dahulu biar hasilnya lebih bersih. Dan untuk produk keras yang saya pakai, pengalaman saya hampir 2 tahun tidak bermasalah ya teman-teman. Untuk sambatnya sangat cocok untuk kendaraan teman-teman, tidak merusak cat
sangat aman teman-teman. Oke, nah untuk proses yang terakhir saya menggunakan microfiber yang bersih ya teman-teman, untuk saya melakukan pengeringan lagi yang kedua di bagian bodi. Kenapa saya menggunakan proses pengelapan yang kedua menggunakan microfiber yang bersih? Biar bagian-bagian biar lebih bersih teman-teman, bisa benar-benar mengeringkan bagian-bagian yang mungkin masih tersisa tetesan-tetesan air ya teman-teman. Jadi kita menggunakan microfiber yang kedua biar lebih kering, dan juga bisa menutupi mungkin pada saat teman-teman melakukan proses pengeringan yang pertama menggunakan microfiber. Kalau microfibernya sering dipakai dan tidak pernah dibilas, kalau kotor biasa ada sisa seperti water spot di pengeringan pertama ya teman-teman, menggunakan microfiber yang kedua yang bersih dan kering biar melakukan pengeringan biar hasilnya lebih bersih teman-teman. Oke, ini bagian bodi tanpa pengkilap bodi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba mencuci menggunakan sampo grass, khususnya sampo grass Actifoam ini biasa, atau sampo grass lainnya. Cuma ya pengalaman saya menggunakan sampo Actifoam pink, biasa yang terlihat bersih itu kita meninggalkan 1 jam atau setengah jam atau 1 jam biar hasilnya lebih bersih teman-teman. Untuk proses pengeringan untuk pengkilap bagian bangin tergantung dari pelanggan ya teman-teman. Saya tergantung dari para pelanggan. Kalau pelanggan minta menggunakan kit ban, saya pakai kit ban teman-teman. Oke, untuk proses pengeringan menggunakan microfiber yang kedua selesai ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan tunjukkan sedikit setelah kita selesai melakukan proses pencucian menggunakan sampo grass Actifoam pink teman-teman. Nah, saya tunjukkan sedikit, saya spill sedikit-sedikit ya teman-teman. Dan untuk hasilnya teman-teman juga sudah bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Itu banyak video yang sudah saya buat untuk teman-teman semua. Nah, ini yang bagian oli-oli yang penuh tadi ya teman-teman. Ini saya menggunakan motor cleaner terlebih dahulu, baru saya menggunakan sampo teman-teman. Untuk bagian kolong-kolongnya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, silakan mencoba sampo dari Grass Actifoam efek ini teman-teman. Oke ya teman-teman. Dan untuk keseluruhan body saya tunjukkan sedikit-sedikit. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit saya berbagi tentang cara pengeringan menggunakan microfiber dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman kita yang sudah merequest cara melakukan pengeringan yang benar sudah saya tunjukkan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. So next video, Abed Agers, bye bye.